pengendali perusahaan kembali menyerok sahamnya. Nah, apakah ini hal yang positif dan apakah ini melihat ya bahwa pengendali menilai perusahaannya berada di harga yang murah? Nah, simak video ini sampai selesai tentang MGRO yang pengendalinya membeli saham perusahaannya lagi. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya dapat berita ini di emitennews.com menyatakan manfaat tren koreksi pengendali ini borong 13,25 juta saham MGRO di harga 715 per saham per lembarnya. Telah menambah porsi kepemilikan pada tanggal 12 Desember. Oke, MGRO di 715. Tujuan transaksi ini adalah penambahan kepemilikan pengendali dengan kepemilikan saham langsung. Pasca pembelian, maka kepemilikan MGRO PT Mahkota Global Investama di MGRO bertambah menjadi 2.004 miliar, 2,004 miliar atau setara 56,4%. Oke. Pada perdagangan kemarin MGRO bergerak di bawah 635 dan batas atas 655. Oke. Sepanjang 2023 MGRO mengalami koreksi 22%, wow, atau 185 poin. Nah, kalau kita cek di chart MGRO Mahkota Group, wow, ya memang ya dia kondisi koreksi dan di sini ada demand sudah menjadi supply area, sebelumnya menjadi demand. Jadi ini agak berat 655. Tapi ini menarik kalau dia tembus di sini lah. Lebih di sini sih. Tapi ini menarik kalau memang beneran mereka tembus di sini ya. Tembus 680, 700 lah ya, let's say. Ini akan jadi inverted head and shoulder kalau saya melihat ya. MGRO beberapa hari terakhir juga diakumulasi ya, karena dia ya tanggal 12 mereka melakukan pembelian. Oke, kita lihat tanggal 13 Desember. Sejak 13 Desember MGRO ya 13, 14 hari ini kan belum perdagangan. 13 kita cek ya netral, tapi BQ membeli KISI ya, lalu IHA yang membeli juga lumayan besar. Oke, kalau kita cek MGRO year to date sejak awal tahun sudah turun dia 22%. Terus kalau kita cek di case statistiknya, wah secara laba ini perusahaan masih minus ya, masih minus. Dan cukup besar ya, bahkan saya menilai ini minusnya lumayan dibanding tahun lalu lebih besar ini gitu. Ada penurunan kinerja kalau saya melihat, tetapi menariknya si pemegang saham pengendali itu terus melakukan pembelian. Kita lihat insider, ya ini Mahkota Global Investama 2022 mereka membeli. Nah, kita lihat profile. Nah, ini Mahkota Global Investama 56,028 sekarang menjadi 56,4. Oke. Lalu selanjutnya yang terbesar adalah MGI International Holding Ltd dengan 22, lalu sisanya masyarakat. Oke, jadi ini poinnya mereka IPO di tahun 2018 harga 225. Ini lebih ke perusahaan kelapa sawit dan turunannya ya. Ya ini Mahkota Group bergerak di bidang pabrik kelapa sawit dan perkebunan perseroan melalui anak usaha berfokus pada pengolahan tandan buah segar atau TBS menjadi CPO dan inti sawit. Oke, nah ini yang membuat dan kita tahu sendiri CPO di 2023 harganya anjlok, that's why labanya terkoreksi lumayan besar di tahun 2023 ini. Oke, jadi itu dengan adanya pengendali ya murni hanya kepemilikan langsung sih. Mungkin mereka juga merasa ya, oh ini kalau harga CPO sudah kembali seperti ke semula, ya ini pasti akan MGRO juga akan oke juga. Kalau kita lihat historikalnya 5 tahun terakhir ya, harga tertinggi itu di 1000-an. Oke, di 1000-an. Dan menariknya ya,
di Stockbit mereka dihargai wajar itu 3,7 triliun. Sedangkan harga sekarang 2,3 triliun. 3,7 kalau kita hitung ya dibagi dengan jumlah lembarnya itu di 1042. Sekarang berada di 655. Jadi kalau berdasarkan Stockbit ya ini perusahaan yang sudah murah, diskonnya lumayan besar. 1042 sekarang 600, hampir 50%, kurangi 655 dibagi 65. Oke, 59% bahkan terdiskonnya. Jadi bukan gitu ya, salah. 1000 tadi berapa? Harga wajarnya 3718. 3718 dibagi dengan 3,55. Oke, 1047, let's say 1040 dikurangi 655. 385 bagi 1040. Nah, terdiskon 37% dari harga wajar menurut dari Stockbit. Oke, ya menariknya yaitu kalau harga CPO-nya sudah kembali cemerlang, ya ini saham-saham CPO ya akan tidak hanya MGRO ya, ada LSIP, ada AALI, ada SIM dan kawan-kawan, ada TBLR, itu bisa menjadi hal yang positif untuk perusahaan. Gitu karena 2023 harga CPO sangat terkoreksi lumayan besar ya. Jadi itu yang membuat labanya harganya tergerus 22%. Menarik melihat pengendalinya saja PD ya masih terus melakukan pembelian. Jadi bisa dikatakan mereka sangat optimis nantinya CPO akan booming dan harganya pasti akan oke. Karena melihat harga mereka bahkan di 715 gitu, di bawah harga yang saya taking 655. Oke, jadi itu yang bisa saya share di video kali ini. Menurut kalian dengan adanya pengendali beli saham lagi dan kondisi perusahaan juga labanya masih kurang oke ya. Nah, apakah menurut kalian sama dengan saya atau hal yang lainnya? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sharekan dan see you on the next video. Bye bye.